Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Bapak Ibu serta saudara sekalian, jamaah kajian menjelang iftar Masjid Raya Candi Rama ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan berbagai aktivitas kita. Aktivitas harian kita, bekerja misalnya, berkuliah, bersekolah, menjalankan urusan rumah tangga, dan urusan ibadah kita. Apalagi di bulan Ramadan ini tentu aktivitas ibadah kita banyak yang meningkat secara kualitas maupun kuantitas. Nah, baik itu kualitasnya maupun jumlahnya. Yang tadinya sebelum Ramadan itu kalau membaca Al-Quran satu hari misalnya tidak pernah langsung satu juz. Nah, ini banyak yang kemudian satu hari bisa satu juz. Itu banyak demikian. Atau yang biasanya belum pernah membaca Al-Quran, di bulan Ramadan mulai membaca Al-Quran. Itu merupakan peningkatan. Memang demikianlah bulan Ramadan itu dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua itu kita lakukan tidak lain tidak bukan adalah karena nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak ada hal yang patut untuk kita lakukan kecuali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu cara kita mensyukurinya adalah dengan kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, memperbaiki kualitas ibadah kita, memurnikan keikhlasan kita, mengkonsistenkan apa yang kita lakukan. Dengan itulah kita akan digolongkan oleh Allah sebagai hamba-Nya yang bersyukur. Sebab memang masalah syukur ini sering kita ucapkan, sering kita dengar, tapi banyak yang kemudian karena ini sudah menjadi biasa kita dengar, ini jarang kita lakukan, ini dianggap hal yang sepele. Padahal Allah mengatakan apabila engkau bersyukur padaku atas nikmat yang aku berikan, la azidannakum, kata Allah, aku berikan tambahan yang berlipat-lipat. Tetapi apabila engkau kufur, engkau lalai terhadap nikmatku, kata Allah, wala in kafartum inna adzabi lasyadid, ketahuilah adabku sangatlah pedih. Jadi nikmat yang Allah berikan ini kalau kita tidak mensyukurinya, kita tidak menggunakan nikmat yang Allah berikan ini sebagai media untuk kita lebih dekat lagi kepada Allah, Allah murka dengan diingatkan adabku sangat pedih. Itu kata Allah. Maka seluruh nikmat yang kita terima, keturunan kita, orang tua kita, keluarga yang menyenangkan, harta yang mencukupi kebutuhan kita, tetangga yang membahagiakan kita, pekerjaan yang alhamdulillah lancar-lancar saja, semua itu nikmat, maka kita syukuri dengan kita meningkatkan kualitas iman dan takwa, menjaga sholat tepat waktu, dan tidak lupa dengan sedekah, mengingatkan kebaikan Allah. Itu bagian dari kita mensyukuri nikmat Allah. Maka mudah-mudahan kita senantiasa menjalankan rasa syukur itu dan kita dianggap, dinilai, digolongkan oleh Allah sebagai hamba-Nya yang syakur, hamba-hambanya senantiasa bersyukur. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap Jumat kita sering diingatkan oleh khatib ketika berkhutbah. Yang diingatkan itu satu ayat, bisa jadi 2 ayat, bisa jadi 3 ayat, yaitu ayat tentang takwa, yang hampir tidak pernah luput dari nasihat khatib ketika khutbah. Itu adalah surat Ali Imran
Dalam salah satu ayatnya biasanya khotib itu mengingatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Ada perintah kedua dalam ayat ini Bapak Ibu. Perintahnya amat sangat berat. Apa perintahnya? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati kecuali matimu itu dalam kondisi memeluk ajaran Islam. Dalam kondisi taat kepada Allah, dalam kondisi beriman kepada Allah, dalam kondisi tidak bermaksiat kepada Allah. Itu yang Allah minta. Apakah ini perintah yang sulit? Ya tentu sulit Bapak Ibu. Kita menjawab kesulitan itu dengan pertanyaan sederhana. Memang kapan kita tahu jadwal kematian kita? Kapan kita tahu kita dijemput? Bagaimana kita bisa memastikan saat jadwal kita tiba, kematian kita datang, kita dalam kondisi memeluk ajaran Islam, dalam kondisi taat kepada Allah, tidak bermaksiat kepada Allah. Bagaimana kita memastikan? Bagaimana kita bisa memastikan kematian kita nanti? Bukan dalam kondisi kita sedang berjalan menuju tempat maksiat. Bagaimana kita bisa memastikan kematian nanti? Bukan dalam kondisi melihat sesuatu yang maksiat. Bukan dalam kondisi berbicara perkataan yang mengandung maksiat. Bagaimana kita bisa memastikan itu? Tidak ada yang bisa memastikan. Sebab itulah perintah ini sulit. Yang ditambah sulit lagi Bapak Ibu, kematiannya sekali. Kalau kematiannya 2 kali enak, kita bisa minta remedi. Gitu. Kematiannya sekali, mati ya wis. Kondisinya seperti apa ya itulah nilainya. Dan kita nggak bisa apa-apa lagi begitu kita wafat. Sebab itulah perintah ini sulit. Namun Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesulit-sulitnya perintah Allah, itulah perintah. Kita sebagai hamba Allah tentu wajib menaati, kan begitu. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak meninggalkan perintah yang sulit tanpa petunjuk. Jadi Allah tidak memerintahkan sesuatu yang sulit tanpa ada petunjuknya. Petunjuknya apa Bapak Ibu? Petunjuknya adalah istilah yang sering kita dengar juga, yaitu istiqomah. Dalam surat Fussilat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengatakan, bersaksi, mengikrarkan bahwa Allah adalah Tuhanku, kata Allah, tsumastaqamu. Jadi dia berikrar kepada Allah, Allah lah Tuhanku, aku hamba Allah. Menjalankan segala konsekuensinya, yaitu beribadah kepada Allah, tidak bermaksiat, tsumastaqamu. Kemudian konsisten, istiqomah, tidak belok kanan, tidak belok kiri. Artinya tidak bermaksiat. Konsisten berada di atas syariat Allah. Maka apa janji Allah setelahnya? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Akan turun kepada orang tersebut malaikat-malaikat. Ditafsirkan oleh para ulama, malaikat itu turun adalah saat menjelang wafat. Ketika malaikat turun, apa yang dilakukan? Kata Allah, "Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Jadi Allah menjelaskan ketika malaikat itu turun kepada orang yang wafat, dan orangnya itu adalah orang yang beristiqomah di jalan Allah. Malaikat itu turun seraya berkata, "Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Kamu itu nggak usah takut, kamu nggak usah khawatir, nggak usah bersedih atas nasibmu kemudian di akhirat kelak. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Namun justru berbahagialah atas janji Allah kepadamu, yaitu surga.
Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara istiqomah memang gampang. Berbicara gampang. Seolah kita membolak-balikan jari kita. Namun buktinya, di antara kita memang tentu sulit sekali menjalankan keistiqomahan itu. Apalagi di era modern akhir-akhir ini, ujian itu berbagai macam bentuknya datang merajalela ke kita bagai badai yang tidak tertepis. Memang itulah ujian untuk istiqomah. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sulit. Sebab itu Nabi sejak dulu sudah mewanti-wanti kepada para sahabat. Apa kata Nabi? Kata Nabi, la'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bil hasanat amthala jibala tihamah bidho. Kata Nabi, sungguh aku ketahui, sungguh aku itu tahu, di hari kiamat kelak, banyak dari umatku datang berduyun-duyun, berbondong-bondong, membawa pahala sebesar gunung-gunung Tihamah. Jadi maksudnya Nabi itu menggambarkan di hari kiamat kelak, hari akhir kelak, di akhirat kelak, banyak dari umat Nabi Muhammad datang berbondong-bondong, banyak orangnya. Dia membawa pahala, membawa kebaikan sebesar gunung-gunung, artinya pahalanya besar. Tetapi kata Nabi, fayaj'aluhallahu haba'an manthura. Tetapi Allah seketika sirnakan semua pahala, semua kebaikan yang mereka bawa. Nah, ya tentu sahabat kaget. Mereka itu siapa? Wong punya pahala banyak, kebaikannya banyak, dibawa pula saat kiamat. Saat akhirat masih dibawa. Tetapi, kok Allah hancurkan kebaikan itu? Maka salah seorang sahabat diriwayatkan namanya Thauban, sifhum lana alla nakunu minhum. Kasih tahu kami ya Rasulullah siapa mereka, ciri-cirinya seperti apa, kriterianya seperti apa, supaya kami itu tidak seperti mereka. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang lebih mengagetkan lagi adalah jawaban Nabi Muhammad setelah ditanya dengan pertanyaan seperti itu. Jawabannya apa, Bapak Ibu? Innahum minkum min ikhwanikum wa min jildatikum. Mereka itu dari kalian. Saudara kalian, kulitnya sama seperti kalian. Bahkan ya'khuduna lail kama ta'khudun. Mereka itu saat malam pun sholat tahajud, bangun untuk qiyamul lail. Tetapi, nah, catatannya adalah idza khalau bimaharimillahi tahaqquha. Apabila ada kesempatan, ada peluang untuk melakukan maksiat, ia tetap melakukan. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejak zaman Nabi sudah memperingatkan ada golongan menjalankan aktivitas jenisnya itu campur aduk. Jadi sudah sejak zaman Nabi sudah memperingatkan ada golongan dari umat Nabi Muhammad kalau melakukan aktivitas itu campur aduk. Jadi kalau ada kesempatan ibadah ya dia beribadah. Tapi kalau ada kesempatan maksiat dia tetap bermaksiat. Cuman ketika di akhirat pahalanya disirnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Nabi mewarning, jangan sampai dicampur adukan. La talbisul haqqo bil batil. Jangan campur adukan kebenaran yang ada dalam hati kita dengan suatu keburukan yang masuk ke dalam diri kita. Kenapa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Inilah bukti konsisten dan istiqomah itu sulit. Sulit Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ujiannya berbagai macam datang kepada kita. Betapa banyak kita mengenal, melihat seorang yang awalnya kita mengenalnya orangnya amanah, jujur, tampangnya soleh, ya covernya seperti itu. Rupanya kemudian hari Allah bukakan kisah di belakang layarnya. Seorang pejabat publik, kita percaya, kita bangga, kita bahagia, dia duduk di satu jabatan tertentu, kita menganggap dia amanah. Rupanya kemudian hari terungkap pula dia ternyata korupsi
uang rakyat. Lebih ngeri lagi, dana umat untuk haji dikorupsi kan repot itu. Bayangkan, di depan dia berbicara seolah bisa meyakinkan masyarakat dirinya aman. Di belakang seperti itu. Ini kan sering terjadi. Bukan hanya satu dua. Indonesia negara dengan masyarakat muslim terbanyak, terbesar. Bahkan pejabat kita mayoritas adalah yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku hamba Allah. Namun betapa banyak rupanya tersandung oleh giuran nafsu. Ada kesempatan korupsi. Nggak usah jauh-jauh kita berbicara jabatan. Nggak usah jauh-jauh kita berbicara politik. Di sekitar kita itu masih banyak menunjukkan kesolehan kita di hadapan orang. Di hadapan orang lain. Namun ketika di rumah, wujudnya yang asli itu muncul. Betapa banyak kita ketika sedang bersama orang tua kita. Di hadapan orang lain, kita bisa menunjukkan, kita bisa menghormati orang tua kita. Kita bisa berbicara yang santun. Kita bisa berbicara yang sopan. Kita bisa melayani orang tua sepenuh hati. Ketika di rumah, tidak ada orang lain menyaksikan apa yang terjadi Bapak Ibu. Seringkali kita berani melantangkan suara kita kepada orang tua kita. Seringkali kita membentak. Bahkan tidak jarang yang terjadi, seorang anak mengucapkan kata-kata yang tidak baik, yang kotor kepada orang tua. Inilah yang dimaksud oleh Nabi itu tadi. Dia kalau ada peluang menunaikan amal soleh, dia tunaikan. Tapi ketika tidak dilihat oleh orang lain, ketika ada kesempatan, ia melakukan. Nah, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi penting untuk kita perhatikan. Ujian-ujian yang menerpa kita untuk istiqomah. Sebab bagaimana kita bisa menunaikan perintah Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun itu tadi. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali matimu itu dalam kondisi tidak bermaksiat kepada Allah. Tidak sedang mengucapkan sesuatu yang maksiat, sedang tidak melihat sesuatu yang maksiat, sedang tidak berjalan menuju tempat maksiat. Itu perintah Allah. Nah, Nabi sejak dulu sudah mewarning. Ada sebagian umatnya seperti itu. Mencampur adukkan aktivitasnya. Kalau sedang menunaikan amal soleh, khusyuknya luar biasa. Serius. Tetapi kemudian, kalau ada kesempatan melakukan keburukan, ia nggak segan melakukan. Bapak Ibu dimuliakan Allah, saya ingin mengutip nasihat yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Abbad Al-Abadir di dalam kitabnya Aslul Qawaid fil Istiqomah, di mana dia memberikan langkah sederhana, tetapi ini penting supaya kita dapat istiqomah dan istiqomahnya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Syekh katakan adalah la takunul istiqomah illa lillah wa billah wa 'alallah. Apa itu maksudnya? Istiqomah itu harus lillah. Harus ikhlas istiqomahnya. Jadi bukan istiqomah supaya kita dilihat oleh orang lain, oh soleh. Tidak boleh. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah aku memerintahkan hambaku beribadah kepadaku kecuali dalam kondisi ikhlas. Jadi harus lillah istiqomah kita. Yang kedua, billah. Apa itu? Dengan pertolongan Allah. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang nabi, Nabi Muhammad itu, seorang Rasulullah, utusan Allah, orang yang paling dekat kepada Allah, imam para nabi, sudah dijamin masuk surga, bahkan di akhirat kelak Nabi bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Diriwayatkan oleh istrinya namanya Ummu Salamah. Doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi apa itu Bapak Ibu? Ya muqallibal qulub,
Tsabit qalbi ala dinik. Doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi, ya muqallibal qulub, wahai yang maha membolak-balikkan hati, tsabit qalbi ala dinik. Teguhkanlah hatiku di atas agama. Seorang nabi memohon istiqomah. Tentu bagaimana kita yang generasi hidupnya jauh dari generasi kehidupan Nabi dan sahabatnya, maka sudah pasti kita harus lebih kencang untuk memohon kekuatan dari Allah supaya kita bisa diistiqomahkan. Banyak doanya Bapak Ibu, bukan hanya yang dicontohkan oleh Nabi tadi. Barangkali kita sudah sama-sama menghafal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah kau goyahkan hati kami setelah kau memberikan hidayah kepada kami. Itu. Banyak. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ini juga bagian dari doa untuk kita memohon istiqomah dan banyak. Bahkan saat kita tidak sholat, kita bisa memohon kepada Allah dalam bahasa Indonesia. Fleksibel. Intinya, kalau Nabi sering memanjatkan doa supaya diistiqomahkan, apalagi kita. Yang ketiga, Allah. Jadi yang kita istiqomahkan adalah yang menjadi ibadah kepada Allah. Bukan yang diistiqomahkan adalah istiqomah maksiat, kan bukan. Tapi ini sering beririsan, samar-samar. Kadang kita merasa sudah istiqomah, rupanya kita tidak sadar itu berbau maksiat. Contohnya apa? Kita istiqomah sodako. Nah, itu sederhana. Istiqomah